Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan demokan sebuah trik bagaimana cara ekspor data dari SQL Server ya ke berbagai platform DBMS lainnya. Oke, saya akan tutup dulu ini. Codingnya nanti kita akan bahas setelah video ini ditonton sampai selesai. Oke, yang pertama nih ya, yang pertama, pastikan Anda punya SQL Server yang sudah terinstall. Lalu pastikan Anda punya database dengan nama DB penjualan dan pastikan Anda sudah punya tabel. Tabelnya ini nih, ya, tabelnya ini. Kita coba B1 B1 B. Di sini hahaha, satuannya PCS. Oke. Nah, datanya yang ini ya, data SQL servernya yang ini nih. Kemudian pastikan Anda udah menginstal Apache dan dia running. Lalu pastikan punya database namanya absen dan punya database namanya TBL barang. Tabel barangnya saya akan hapus dulu. Tabel barangnya, kosongkan dulu untuk pembuktian. Oke, tabel barang hapus. Pastikan juga Anda punya database akses ya, punya database akses. Nah, dan ada tabel barangnya ya, ada tabel barangnya. Ini tabel barang saya hapus dulu. Saya hapus. Kemudian kita coba cek dulu nih. Sorry, saya rada ragu-ragu sedikit nih yang database akses. Dari SQL Server ke akses, coba database yang dituju apa? Oh ya udah benar. Oke. Udah benar. Kita mulai. Ekspor data SQL Server ke akses. Ini data SQL servernya kan, ya. Ini dapat data SQL servernya. Lalu kita klik ekspor. Kita coba lihat. Oke, ekspornya berhasil. Lalu kita lihat hasilnya, refresh di sini. Nah, masuk dia. Dia masuk. Kemudian yang kedua, kita ekspor ke Excel. Beri nama dulu nih, ya, namanya exim from SQL Server to Excel. Lalu kita ekspor. Lalu kita buka. Nah, udah masuk nih datanya nih. Datanya masuk udah. Oke. Kemudian berikutnya kita ekspor dari SQL Server ke MySQL. Kita ekspor, oke. Klik oke. Oh, data source name DS. Oh, sorry. Ini ada yang salah nih. Saya lewat dulu ya. Untuk yang MySQL saya lewat dulu. Saya lanjutkan dulu ke TXT. Yang MySQL nanti saya perbaiki dulu codingnya dikit. Dari TX, beri nama dulu. Ini namanya exim from SQL Server. Ya. Simpan. Nah, ini namanya nih. Namanya ada di bawah. Lalu klik export. Berhasil. Lalu kita buka. Nah, ini ada datanya nih. Hahaha. Ada nih tambahan tadi. Nah, yang gagal tadi yang MySQL gagal. Kita coba lihat kegagalannya akibat apa. Kita coba buka codingnya. SQL Server ke MySQL. Kita coba lihat kegagalan. Oh, jangan seperti ini, jangan. DSN-nya salah ini. Harusnya gini. Con MySQL sama dengan new apa di atasnya? Sama dengan new con apa sih di atasnya ini? Atasnya apa? Con MySQL sama dengan new
MySQL. Sorry, ini salah nih. ODBC ternyata. New ODBC connection. Nah, kita tulis di sini. Ise drivernya adalah MySQL ODBC 5.2 W driver gitu. Servernya localhost, kemudian user ID-nya root, lalu PWD-nya tidak ada, lalu database-nya sama dengan absen. Nah, gitu seharusnya ya. Saya cobain lagi untuk yang MySQL. Kita lihat, mudah-mudahan ini berhasil. SQL Server ke MySQL, klik. Nah, data berhasil diekspor. Lalu kita lihat di sini, benarkah? Kita browse aja, browse. Nah, ini udah masuk nih datanya nih, ada nih yang hahaha. Oke. Jadi, nah di sini pada penulisan driver harus hati-hati nih ya. Bagaimana kita tahu bahwa drivernya adalah yang itu? Caranya masuk ke control panel, kemudian klik ODBC, masuk ke data source. Ini nih drivernya nih, MySQL ODBC 5.2W driver. Nih drivernya ya, ini drivernya nih, yang terinstall di laptop saya. Kalau di laptop Anda, saya tidak tahu yang terinstall apa. Cuma nanti mengetiknya huruf besar kecilnya harus sama nih, nggak boleh salah, karena biasanya dia rese. Oke, jadi oke, kita bahas dulu deh, codingannya kita bahas. Yang pertama, connect dulu ke SQL Server, lalu bikin koneksi ke akses. Ketika form di load, tampilkan tuh database dari SQL Servernya ke grid. Nah, ketika button 1 diklik, simpan datanya ke dalam tabel barangnya database akses gitu. Sekarang dari SQL Server ke Excel, buatlah koneksi ke SQL Server. Tampilkan data barang SQL Servernya di dalam data grid. Ketika button 1 diklik ya, lempar tuh datanya. Lempar datanya ke Excel. Di sini tidak pakai string koneksi, cuma dilempar aja datanya dari grid ke Excel, baris dan kolomnya gitu. Kemudian sekarang dari SQL Server ke MySQL, sama, bikin koneksi ke SQL Server, bikin koneksi ke MySQL. SQL Server koneksinya begini, untuk MySQL koneksinya seperti yang tadi saya ketik ya, karena awalnya pakai DSN. DSN-nya udah hilang karena laptop ini pernah diinstal ulang. Ketika formnya dipanggil, tampilkan data barang dari SQL Server. Lalu ketika button 1 diklik ya, connect ke MySQL. Lalu simpan ke MySQL apa yang ada di dalam grid tadi. Adapun untuk TXT sama, bikin koneksi ke SQL Server, bikin. Ketika form dipanggil, tampilkan data barang dari SQL Server. Ketika button 1 diklik, kita bikin sebuah file TXT. Setelah itu, apa yang ada di dalam grid ya, kita lempar ke dalam file TXT, pisahkan dengan koma atau dengan titik koma. Makanya di sini ada sistem I/O, input output, karena dia ada sebuah proses di mana coding ini harus menulis atau membuat sebuah file TXT. Oke, demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana cara ekspor data dari SQL Server ke berbagai platform DBMS atau sampai ke TXT juga. Nah, jika dirasa video ini bermanfaat,
silahkan like, share, komen, dan jika Anda berkenan silahkan subscribe. Atau jika Anda menginginkan codingnya, silahkan bantu subscribe video ini, channel ini supaya berkembang, dan nanti kirimkan nomor WA di kolom komentar ya. Karena kalau pakai email suka diblokir. Saya ngirimnya pakai WA aja. Kalau pakai email diblokir karena ada file exe-nya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.